Opung tiba. Sudah lewat pukul 10 malam. Papa dan Mama masih menonton televisi di ruang tengah. Hasian melangkah bersijingkat diam-diam di belakang mereka sambil memeluk bantalnya. Tiba di depan pintu kamar Uli. Las Mauli, dia mengetuk perlahan, khawatir terdengar Mama. Kakaknya membuka pintu, ternyata dia masih mengerjakan PR di komputer. Mau apa ke sini? Aku mau tidur di sini ya, Kak. Jawab Hasian tanpa menunggu izin. Dia sudah masuk dan melompat ke tempat tidur kakaknya. Di kamar Bang Batara kenapa? Ah, Bang Tara galak. Gak boleh tidur di situ. Pasti kau yang nakal. Bang Batara sedang apa? Belajar di komputer kayak kakak. Pasti kau gangguin dia, tambah Huli. Ya sudah, tidur di situ. Jangan berisik. Makasih, Kak. Besok Opung mau datang. Karena itu, mulai malam ini, Hasian tidur di kamar abangnya. Kamar Hasian sudah dibenahi untuk dipakai Opung selama di sini. Hasian tak bisa tidur, gelisah membolak-balik tubuhnya. Seperti apa Opungku? Kurus seperti papa. Aku nggak ingat seperti apa Opung, kata Hasian. Besok saja kita lihat, bahas Uli tanpa mengalihkan matanya dari layar komputer. Ya, aku bilang gak ingat. Waktu Opung baru meninggal, kita ketemu Opung kan? Mana aku ingat, kata Mama umurku baru 4 tahun waktu itu. Uli diam, serius dengan komputernya. Tapi Hasian belum puas bertanya-tanya. Papa dan Mama sering bercerita tentang Opung yang gagah berani bergerilya di masa perang melawan Belanda. Kehebatan Opung itulah yang sering ia ceritakan pada teman-teman di sekolah. Tapi tak ada yang percaya. Asik ya kalau Opung punya Facebook. Facebook? Hahaha, ada saja kau. Orang sudah tua di kampung pula. Masa punya Facebook? Uli tertawa. Kak Uli, Opung itu kayak apa sih? Aduh, kau berisik sekali. Pantas kau diusir Bang Tara dari kamarnya. Kata Papa dan Mama, Opung ikut perang melawan penjajah Belanda. Waktu umur Opung baru 14-an, ia tak kenal gentar. Keluar masuk hutan bergerilya bersama pejuang lain. Seperti seribu Opung nyaris mati tertembak. Opung dapat bintang gerilya juga. Opung pakai terus bintangnya, di bahu atau di dadanya. Hahaha, kayak orang gila dong, pakai bintang terus di dadanya. Diam dulu deh, sebentar lagi selesai nih. Hasian diam, tapi piganya melayang-layang. Ia bayangkan kakeknya seperti jagoan film Rambo, masuk hutan sendirian menenteng senjata. Di kepalanya terikat kain, tapi warnanya merah putih. Musuhnya mengepung lalu dededet dededet. Musuhnya kalah semua. Tapi, kata Bu Guru, tidak semua pejuang kita punya senjata api. Kebanyakan bambu runcing, parang, daun tombak. Senjata api itu hasil rampasan dari tentara Belanda atau Jepang. Tak seberapa banyak. Opung berjuang pakai senjata api atau bambu runcing, Kak? Besok kita tanya. Waktu Opung bergerilya, siapa yang jaga Papa? Hahaha, ngawur kamu. Uli tertawa lalu melemparkan adiknya itu dengan tutup pulpen. Oh ya, hehehe. Hasian tertawa tersipu-sipu. Waktu itu Papa belum lahir. Opung saja waktu itu baru seumur Bang Tara sekarang. Tidurlah dulu, jangan ganggu kakak. Kakak harus selesai nih, kata Uli kemudian. Besok saja kita minta Opung ceritakan semua yang kau ingin tahu. Ya kak, tapi kalau kau masih tanya-tanya lagi, pindah saja ke kamar Mama. Wah, ke kamar Mama? Mama pasti marah. Lebih baik tidur saja. Tapi Hasian tak mudah tidur karena masih penasaran. Masih terbayang kehebatan sang kakek. Ketika tertidur pun Hasian mengigau. Agaknya ia bermimpi jadi pejuang. Tengah hari, Batara dan Hasian pulang dari sekolah. Tidak jauh dari rumah,
bisa berjalan kaki. Lama kali anak-anak mau pulang. Aku sudah kangen mau lihat cucuku. Terdengar suara Opung. Suaranya keras kalau bicara. Dari selasar depan sudah terdengar. Among ini bersisi hasian. Terdengar Papa menanggapi sambil tertawa. Papa menyebutnya Among. Tipis sabarnya. Sebentar lagi lah Among. Batara mengendap-endap ke pintu. Dan serbu merdeka. Merdeka. Opung membalas sambil berdiri. Papa dan Mama tergelak-gelak tertawa melihat ulah kedua anaknya ini. Unang Mekel, jangan ada yang tertawa, bentak Batara lagi. Wajahnya diseram-seramkan. Sepotong bahasa Bataknya terdengar cedal. Ini juga ibu-ibu jangan ngil-ngil, cekikikan. Apakah di sini ada mata-mata Belanda? Tambah hasian, dibelalakkannya matanya yang kecil. Oh, ho, 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 tidak kapiten, balas Opung. Kami juga berjuang. Kalau begitu, Horas. Belum selesai Hasian bicara, Opung sudah meraih tubuhnya, lalu memeluk dan menciuminya. Juga Batara. Opung sangat gembira bertemu dua cucu yang selalu dirindukannya itu. Wawasan dan doh si Lasmauli mulak. Kenapa Lasmauli nggak ikut pulang? Tanya Opung kemudian sambil duduk memangku kedua cucunya itu. Belumlah Pung, Kak Uli kan sudah SMP, sekolahnya lain. Biasanya paling cepat jam 2 baru sampai di rumah, jawab Batara. Anak-anak ini biasa diajak berbahasa Batak oleh papa mama. Mereka faham bahasa Batak, tapi membalas bicara tak bisa. Sesekali muncul juga sepatah dua kata Bataknya, itu pun cedal. Cucuku memang hebat, si Udi pun pasti cantik, gumam Opung. Sudah, Among cuci muka dulu. Ayo Hasian, ajak Opung ke kamar mandi. Sampai belepotan arang kau bikin opungmu itu, kata papa tertawa pula. Batara menatap wajah kakeknya, memperhatikan tubuhnya yang kekar. Hampir 80 tahun umurnya. Semula Batara mengira kakeknya ini sudah tua, pikun dan harus dituntun ke sana kemari. Ternyata masih kekar. Bahkan masih kuat menggendong Batara dan Hasian sekaligus. Opung kok kuat sih? Tanya Batara. Aku ini petani, memang harus kuat. Udara pegunungan juga segar, membuat aku sehat. Tidak seperti udara di Jakarta ini, jawab Opung. Orang tua ini selalu menyebut dirinya aku, membuat anak-anak itu tersenyum-senyum sendiri. Bahasa Medan gaya kampung, bisik mereka. Benar, Opung memang petani. Opung sendirian saja mengurus sawahnya. Itu sebabnya tidak bisa sering-sering datang ke Jakarta untuk mengunjungi cucunya. Kata papa, Opung punya pistol. Masih ada Pung? Tanya Batara sambil melahap buah makirsa oleh-oleh Opung usai makan siang. Opung pernah menembak musuh, desak Hasian pula. Jangan tanya-tanya dulu, Opung masih lelah, kata papa. Opung naik bus tengah malam dari kampung, lalu naik pesawat terbang tadi pagi. Opung mau istirahat dulu. Nanti sore Opung ceritakan, tambah mama pula. Opung tersenyum. Tak lama kemudian, papa pamit mau ke kantor. Memang sudah diizinkan atasannya terlambat masuk kantor sampai siang hari ini. Malam jam 8. Anak-anak itu sudah meriung di sekeliling Opung di ruang tengah. Siang dan sore tadi anak-anak itu sudah belajar di kamar. Uli yang ditunggu-tunggu Opung sudah pukul 3 sore tadi baru tiba di rumah. Opung sangat senang. Uli juga. Setiap sebentar tak henti-hentinya menawari Opung makan cemilan atau minum, termasuk coklat yang biasanya dia sembunyikan di lemarinya. Aku sudah kenyang betul.
Dari tadi kau kasih makan terus, kata Opung tertawa sambil menepuk-nepuk perutnya. Dia menolak ketika Uli tawarkan keripik singkong lagi. Kesinilah, duduk dekat aku. Mendengar Uli diminta duduk dekat Opung, Hasian dan Martin merapatkan duduknya di samping Opung dan memeluk lengannya. Tak mau bergeser memberi tempat buat Uli. Papa dan Mama tertawa melihatnya. Aku di sini saja, Opung. Uli mengalah, duduk di seberang meja. Sekarang Batara dan Hasian menagih janji. Opung harus bercerita tentang masa mudanya. Papa dan Mama sudah sering bercerita tentang Opung, tapi belum pernah dengar dari Opung sendiri. Uli ikut mendesak. Kata Papa, Opung sering menembak musuh. Sering juga hampir tertembak. Sambung Hasian. Menembak dan tertembak dalam masa perang itu biasa, jawab Opung tenang. Tak sedikit orang mati untuk memperjuangkan kemerdekaan negara ini. Perang itu mengerikan, Japung, selak Uli. Benar. Syukurlah Tuhan masih melindungi aku hingga masih bisa melihat kalian. Bahkan banyak kawanku mati muda akibat perang. Ada anak-anak juga, ya Pung. Batara bertanya lagi. Sudah dong, jangan tanya-tanya terus. Hasian protes. Kapan ceritanya kalau ditayang terus? Hahaha. Apa ku bilang, Among? Si Hasian itu persis Opungnya. Gak sabaran. Papanya tertawa terbahak. Besok sajalah, Opung masih capek. Mama ikut menimpali dan segera menuai protes dari anak-anak itu. Mama saja yang murung, balas Batara Kirus. Mama ini juga bercanda bikin kacau. Papa tertawa. Ayolah Amung, cucumu ini kurang percaya ceritaku. Mereka pikir cerita tentang Amung ku kakang-kakang dan ku besar-besarkan saja. Baik, aku ceritakan semua, kata Opung, menggeser duduknya sedikit dan kemudian memulai ceritanya. Nama kecilku sebenarnya Sondang. Dalam bahasa Batak berarti cahaya. Waktu kecil, seumur Batara, aku sangat nakal, bandel, jahil, bengal, semuanya. Suka mengganggu anak-anak lain. Selain itu, aku paling jago main ketapel. Sudah berpuluh atau mungkin beratus burung terpelantingku ke ketapel. Ih, kasihan. Uli menyeletuk. Habislah burung sekampung. Ya itu dulu. Aku belum sadar kalau burung juga berhak hidup seperti kita. Balas Opung menyesal. Selain itu, tak seekor pun anjing kampung yang luput dari ketapelku. Senang melihat anjing itu terkaing-kaing melarikan diri. Ketapel itu apa? Tanya Hasian. Alat pelotak batu kerikil seperti peluru. Aku buat sendiri dari kulit dan karet yang diikatkan ke ranting kayu bercabang dua. Semua anak kampung waktu itu punya ketapel. Teruskan Pung. Desak Batara tak sabar juga. Aku sering memimpin teman-teman untuk mencuri mangga, telur ayam atau telur itik. Kalau berkelahi dengan anak-anak kampung lain, selalu aku paling depan. Aku pemimpinnya karena aku paling jago dan paling berani. Paling nakal pula. Aku komandan anak-anak sekampung. Lanjut, akhirnya aku dijuluki si Cek-Cek. Artinya sama dengan si nakal, si jahil atau si bengal. Si Cek-Cek, hahaha lucu. Uli tertawa cekikikan. Nah, supaya ceritaku ini lancar, aku akan menyebut diriku dengan julukan si Cek-Cek. Opung terdiam sejenak. Saya akan berusaha mengumpulkan semua kenangan dari masa kecilnya. Dahinya semakin berkerut. Sangat serius. Ketiga cucunya diam, menunggu dengan sabar.